Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tidak ada satu orang pun yang merindukan kesusahan dalam hidupnya. Tetapi kalau kita bicara tentang kesusahan, maka kita harus jujur mengakui ada kesusahan yang terjadi akibat salah kita sendiri. Artinya begini, saya yang memang mengambil keputusan yang keliru, saya yang memang bersikap yang salah, karakter saya yang memang gak benar, sehingga saya menghadapi kesusahan. Tetapi yang kedua harus kita akui, ada kesusahan yang terjadi akibat dosa. Karena saya menjauh dari Tuhan, karena saya hidup dalam dosa, akhirnya saya harus bayar harga yang mahal untuk itu. Lalu yang ketiga, ada juga kesusahan yang terjadi akibat diizinkan Tuhan. Artinya begini, memang Tuhan sedang mengizinkan kesusahan ini terjadi, pasti otomatis dengan maksud yang baik. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak pernah Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita secara kebetulan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, pasti untuk kebaikan kita. Ada kalanya Tuhan mau ingatkan kita sesuatu, ada saatnya Tuhan sedang mau mengkoreksi kita tentang sesuatu, ada saatnya Tuhan sedang mau melatih kedewasaan kita, ada saatnya Tuhan sedang mau mendidik kita, ada saatnya Tuhan sedang mau membuktikan mujizatnya dalam kehidupan kita yang kita nggak mengerti kenapa Tuhan izinkan. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan yang mengizinkannya adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah mengecewakan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu kita menghadapi kesusahan, kita perlu lihat kenapa kesusahan ini terjadi. Jangan-jangan ada keputusan yang salah, ada tindakan yang salah, ada karakter yang salah yang saya harus perbaiki. Atau yang kedua, kenapa kesusahan ini terjadi? Jangan-jangan karena saya hidup dalam dosa, saya harus bertobat, saya harus minta ampun sama Tuhan. Atau bisa juga terjadi karena memang Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan mengizinkan di tengah kesusahan, saya harus belajar bersyukur, saya harus belajar banyak dari Tuhan, sehingga kesusahan akan menjadi batu loncatan buat kita untuk melihat mahkota Allah dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kesusahan besar, yaitu kita sedang bicara tentang dibukanya materai terakhir atau materai ke-6 dalam rangkaian ke-6 materai yang dibuka oleh anak domba Allah ini. Kita tahu betul waktu materai pertama dibuka, kita lihat ada kuda putih yang keluar dan masuk ke dalam dunia. Lalu materai kedua dibuka, ada kuda merah padam yang keluar dan masuk ke dalam dunia. Lalu ketika materai ketiga dibuka, ada kuda hitam yang keluar dan masuk ke dalam dunia. Materai keempat, kuda hijau kuning masuk ke dunia. Lalu kita lihat ketika materai kelima dibuka, ada orang-orang percaya yang mati akibat kesaksian mereka dan karena firman Allah, dan mereka berhak mendapat jubah putih kata Alkitab. Lalu ketika materai ke-6 dibuka, apa yang terjadi? Saudara bisa lihat dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 dikatakan, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat,
Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meterai ke-6 ini ditandai dengan 3 hal besar. Yang pertama, akan datangnya kekacauan pada alam. Jelas dikatakan mulai dari ayat yang ke-12, dikatakan, lalu gempa bumi dahsyat terjadi, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, bulan menjadi merah seluruhnya, bintang-bintang di langit berjatuhan. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-14, menyusutlah langit bagian gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Berarti apa yang terjadi? Akan datangnya kekacauan pada alam. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika alam mulai menjadi kacau, manusia mulai menjadi begitu ketakutan, sehingga di sini akan terjadi orang yang jahat akan tambah jahat. Kenapa? Karena ketika kekacauan alam terjadi, dia akan lari ke dukun, dia akan minta petunjuk-petunjuk kuasa kegelapan, dan manusia di sini mulai akhirnya ikut arus. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia yang jahat akan bertambah jahat. Nggak akan ada orang yang bisa setengah-setengah di zaman ini, tetapi sebaliknya orang yang baik akan lari kepada Tuhan, akan hidup dalam kebenaran, hanya bergantung pada Allah saja, dan akan ada kedahsyatan mujizat yang luar biasa. Alkitab bilang, oh, pulau-pulau akan pindah, gunung-gunung akan digeser. Kita baca ayat ini, kita pikir ini apa maksudnya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah saudara lihat hari-hari yang terjadi semuanya itu? Pantai mulai direklamasi, betul tujuannya baik, tetapi bukankah ekosistem alam kemudian mulai berubah? Apa yang terjadi selanjutnya? Banjir mulai di mana-mana, karena Tuhan sudah menempatkan batas-batas air, tapi manusia mulai melanggarnya. Manusia mulai mereklamasi pantai, jadi laut-laut digeser. Apa yang terjadi? Banjir mulai menerpa, gunung-gunung mulai digali, diratakan, dibuat jalanan-jalanan, dibuat lapangan golf. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gunung-gunung mulai dipindah. Jadi kita lihat hutan-hutan tempat resapan air mulai dijarah oleh manusia-manusia serakah, hanya dengan katanya, oh ini kan untuk kepentingan masyarakat, kita mau ambil kayunya untuk furniture dan segala sesuatunya. Betul, tidak salah, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kan mesti ada hitung-hitungannya. Kalau orang ambil kayu di hutan, apa yang harus dibuat oleh yang lain? Minimal harus ada reboisasinya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang demi kekayaan segelintir manusia, bumi ini dijarah habis-habisan, sehingga bumi sepertinya sedang berontak karena diperlakukan secara kasar oleh manusia. Kacau pada alam. Itu yang Alkitab sudah gambarkan. Sehingga yang baik akan tambah baik, tapi yang jahat akan bertambah jahat. Tapi bukan hanya itu. Di ayat yang ke-15 dikatakan, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua dan celah-celah batu karang di gunung. Yang kedua, dalam meterai ke-6 ini akan datangnya kegoncangan banyak kekuasaan. Akan ada banyak kudeta-kudeta yang terjadi. Raja-raja harus bersembunyi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara lihat sekarang di berita-berita, di TV, saudara baca di koran, saudara akan jumpai banyak kejadian seperti itu. Pemimpin-pemimpin negara harus mengungsi. Pemimpin-pemimpin negara diisolasi. Kenapa? Karena kekuasaan yang mulai digoncangkan, dikudeta oleh orang-orang tertentu, dan orang-orang kaya mulai tambah ketakutan. Kenapa? Karena kekayaannya juga bisa dijarah habis-habisan. Orang miskin lebih bingung lagi karena situasi semakin tak menentu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Dalam situasi seperti ini nggak ada lain yang bisa kita harapkan kecuali iman kepada Tuhan, bahwa kita selamat, kita aman, kita tenang, karena pembelaan kita bukan datang dari manusia, tapi pembelaan kita akan datang dari sorga. Lalu ketika meterai ke-6 dibuka, apa juga yang terjadi? Lihat ayat 16. Di ayat 16 dikatakan, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikan kami terhadap dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Jadi lihat yang ketiga, akan banyak orang mengharapkan mati, namun tidak terjadi kematian. Saudaraku, banyak orang hari ini sedang berteriak, udah lebih baik saya matilah, lebih baik saya matilah. Kenapa? Karena memang banyak orang hari ini sedang mengharapkan mati. Tidak sedikit orang yang bunuh diri, lompat dari ketinggian, minum racun serangga. Kenapa? Karena nggak tahan dengan penderitaan demi penderitaan, tekanan demi tekanan. Orang-orang kaya mulai bunuh diri. Dulu kita tahu orang miskin yang bunuh diri, tapi sekarang orang-orang kaya bunuh diri. Orang-orang yang punya segala-galanya merasa ingin mati, akhirnya tenggak narkoba, minum racun serangga, lalu berbuat hobi-hobi yang berbahaya. Jawaban saya sederhana. Alkitab memang sudah menubuatkan. Alkitab memang sudah menubuatkan bahwa kesusahan besar, the great tribulation, will be coming, akan datang, akan hit the world, akan menghempas bumi ini. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab tegas berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan beroleh selamatnya. Kalau sedang menghadapi tantangan, menghadapi masalah hari-hari ini, bergantung terus sama Yesus, dekat terus sama Tuhan. Dia yang panggil kita dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang akan melihat kemuliaan Tuhan luar biasa dinyatakan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini kami juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang dalam pergumulan, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman mereka, bahwa mereka melihat mujizat kemenangan, karena kami tahu tidak pernah Tuhan gagal. Tolong kami tetap melekat pada Tuhan, karena di dalam Kristus kami lebih daripada orang-orang yang menang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami rebut kemenangan kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yesus beri yang terbaik. Yesus selalu beri jalan keluar buat setiap kita yang percaya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.